Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat hadir di Masjid Al-Falah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah setelah lagi kita akan mengikuti kajian subuh Sabtu pekan ketiga ini. Salawat dan salam tak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir guru kita Ustadz Hanif Lutfi LCMA yang pada pagi hari ini akan membawakan kajian tentang fikih muamalah, khususnya tentang hukum waris, yang akan mengambil judul atau tema 3 rukun waris. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita buka kajian subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Hanif Lutfi LCMA kami persilakan. Tafadhal maskurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, teman-teman dan juga ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Falah yang tak lupa yang hadir, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang hadir di sini amal solehnya banyak, dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak yaumul qiyamah harapannya semoga masuk surga tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Hari ini alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, walaupun bulan kemarin saya banyak izin karena lagi umroh. Hari ini alhamdulillah bisa ketemu kembali. Temanya berkaitan dengan 3 rukun waris. 3 rukun waris ini penting kita pahami, kita ketahui, karena tidak ada bagi waris kecuali ada 3 rukun ini. Ya, yang pertama adalah pewaris, yang kedua harta waris, yang ketiga ahli waris. Ini namanya 3 rukun waris. Walaupun bagi waris juga harus rukun. Karena biasanya kalau sudah ngomongin waris, Pak, itu sudah mulai agak-agak ya, Pak ya, mulai agak memanas. Ya, padahal kan harusnya senang. Kenapa senang? Kan tinggal dapat uang saja dari almarhum. Kenapa kok jadi panas ya? Jawabannya karena dari awal, Pak, itu tidak jelas ini nanti waris atau tidak. Dari awal tidak jelas ini harta dalam rangka apa. Ya, sebenarnya kalau orang itu tahu nih, Pak, nih kerja, ya, walaupun sama-sama di kantor yang sama, Pak, parkirannya sama, seragamnya sama, berangkatnya sama, pulangnya sama, kok pas gajian gajinya beda, Pak.
kira-kira pada iri-irian nggak Pak? Ya sebenarnya sih iri tapi kalau bosnya gajinya 2 digit nih, 18 juta 20 juta gitu ya Pak ya, terus karyawannya gajinya 5 juta, itu kira-kira Pak adil atau enggak Pak? Ya adil ya Pak ya walaupun kadang-kadang berangkatnya bos sama berangkatnya karyawan Pak, itu duluan siapa Pak? Ya bosnya nanti-nanti ya Pak ya, enggak mentang-mentang gini, kamu kan kerjanya sama dari pagi sampai sore, kamu enak duduk-duduk di kursi ya, kursinya empuk lagi, saya kan panas-panasan, kok gajinya beda kan gitu ya. Itu kira-kira kalau dari awal orang itu tahu gajinya masing-masing beda Pak, itu bakal berantem gara-gara gaji nggak Pak? Enggak kan gitu ya Pak ya, kan jelas cuma kan memang waris ini agak beda ya, makanya ini sebenarnya kalau di bagian waris saya membagi menjadi beberapa sesi Pak, karena ada yang ilmu waris yang memang ada bukunya, yang orang Arab dengan orang Indonesia sama ya, tapi sesi pertama biasanya saya bahas tentang masalah di Indonesia gara-gara warisan ya, bukan karena ilmu warisnya, karena ilmu waris dengan warisan itu enggak selalu sama. Buktinya Pak, buktinya ya Pak ya, kalau ditanya keris itu Pak warisan atau enggak Pak? Warisan budaya Indonesia ya. Pertanyaannya itu, terus keris milik siapa? Milik ahli waris. Berarti kita ahli waris atau pewaris Pak? Iya, itu kan warisan budaya ya. Bapak kadang-kadang nih pernah jadi apa? Pengurus masjid di kantor. Dulu masjidnya jelek, terus dibenahi, direnovasi, terus Bapak pensiun, bilang ke orang-orang, masjid itu kan warisan saya ya Pak ya. Nah, lah emang wajib diwariskan ya, maksudnya peninggalan ya. Dan masalah waris dan masalah warisan itu enggak selalu sama ya, bisa jadi masalahnya bukan bab tentang waris tapi masalah tentang warisan. Dan kadang-kadang ya ilmu waris dengan masalah warisan itu enggak sinkron Mbak. Contoh begini, ada anak pernah pinjem orang tuanya uang untuk modal, sama orang tuanya dipinjemin Pak emasnya ibunya 50 gram, sonona jual saja buat kamu modal, nanti yang lain gimana? Ah gampang, yang penting kalau kamu punya uang nanti balikin Pak. Berarti Pak tadi kalung dijual untuk modal hutang atau hibah Pak? Hutang ya Pak ya. Oke, tapi kalau utang ke ibu dicatat enggak? Ngapain gitu ya. Nah, ini kan setengah-setengah nih Pak nih. Kalau ternyata buat usaha, masih jalan usahanya, ibunya tidak minta dikembalikan, sama anaknya dibalikin nggak Pak? Nanti ajalah buat muter dulu kan gitu ya. Kalau ternyata qadarullah ibunya meninggal, berarti kalung tadi dibagi waris nggak Pak? Bagi waris ya Pak ya, karena masih milik siapa? Ibunya. Oke, kalau anaknya ada 5 misalnya, anak yang lain Pak nanya, dulu kayaknya ibu punya kalung deh. Iya, terus sekarang di mana? Satu anaknya baru ngaku, oh iya dulu saya pakai dulu buat modal. Oke. Terus gimana dong? Ya udah sekarang dibalikin buat dibagi waris karena anaknya nggak cuma 1 Pak. Enak ya Pak ya bagi ya. Masalahnya gini, kadang-kadang masalah warisan tidak bagaimana bagi waris 50 gramnya tadi Pak. Itu kan bagi warisnya tuh. Masalahnya muncul gini, dulu ketika dijual 1 gramnya baru 500.000 kali 5 berarti 25 juta. Dulu modalnya 25 juta ya. Sekarang 1 gramnya berapa? 2 juta. Nah, berarti Pak kalau nanti bagi waris itu duit yang dari hasil jual emas atau emasnya Pak?
Nah, ini ya tergantung orangnya ya Pak ya. Kalau kita sebagai anak yang lain ya, yang merasa ibu kita dulu punyanya emas, berarti sekarang harus dibagi apa? Emas. Kan kamu pinjam emas lalu kamu jual, berarti kamu pinjamnya emas dong. Tapi dulu kan cuma dapat 25 juta. Kalau sekarang 50 gram Pak, itu harganya berapa? 100 juta. Berarti ini enggak cuma bunganya berapa persen, tapi berapa kali lipat bunganya. Kan gitu ya Pak ya. Kata yang dulu pinjem, orang saat dulu nggak pinjem perhiasan, nggak pinjem emas, pinjemnya apa? Pinjem uang, tapi ibu nggak punya uang, makanya suruh jual apa? Emas. Lah saya pinjemnya bukan emas, tapi pinjemnya apa? Uang 25 juta. Nih 25 juta. Kira-kira Pak, yang lain ya udah nggak apa-apa gitu, atau janganlah, kan 50 sekarang harganya 100 juta gitu ya Pak ya. Nanya Pak Ustadz gimana caranya bagi waris? Anaknya berapa? 5 laki-laki semua. Ya udah gampang, tinggal bagi 5. Terus hartanya apa? Hartanya adalah menurut 4 orang 50 gram, menurut 1 orang 25 juta. Terus yang benar siapa Pak? Ya dulu akadnya gimana kan gitu ya Pak ya. Dan ini bukan ilmu waris, tapi ilmu hutang piutang. Dulu akadnya gimana? Ya akadnya Pak terjadi antara 1 orang yang masih hidup dengan ibunya, yang 4 orang nggak percaya dengan 1 orang. Terus mau percaya siapa Pak? Ya udah nanya ibu aja. Ibunya mana Pak? Udah meninggal. Terus nanya siapa? Terus yang benar mana Pak Ustadz? Ya nggak ada yang benar. Coba nanya 2 orang tadi. Ini dalam ilmu waris nggak ada pembahasan tentang hutang. Maksudnya hutang itu kalau hutang emas harus bagaimana, itu kan nggak ada tuh Pak tuh. Itu kan dalam ilmu muamalah ya, itu namanya menyelesaikan keluarga gara-gara warisan, bukan menyelesaikan soal waris. Kalau soal waris gampang, anaknya 5 bagi rata kalau laki-laki semua, kalau laki perempuan 2:1, gampang ya Pak ya, gampang. Tapi Pak yang keluarga tadi itu 3 kali puasa, 3 kali Ramadan Pak, 3 kali lebaran, itu udah nggak ketemu Pak ya. Ini udah kayak Bang Toyi Pak, kira-kira masalah ini utang apa ya Pak Ustadz, yang bener mana? Ya udah nanya ibu aja lah gitu ya. Tapi ibu udah meninggal, itu susahnya Pak. Makanya di bagian pertama kemarin kita udah membahas tentang masalah-masalah keluarga gara-gara warisan. Kita sudah membagi menjadi beberapa pertemuan, kita bahas dengan detail berkaitan dengan hibah, wasiat, hutang. Hibah, wasiat, dan hutang. Nanti kalau Bapak lupa-lupa ingat, insya Allah ya nanti kita akan ulangi lagi ya. Makanya saya pengen mengawali Pak, jarang-jarang nih ya ada ngaji, ada tesnya ya. Makanya saya kasih soal latihan ya Pak ya. Bapak mau saya kasih soal latihan? Oke ya. Saya akan kasih contoh nih Pak nih. Saya akan kasih contoh ya. Nih contoh nih. Sebentar. Ini contoh nih Pak nih, soal latihan. Pak Sujono, ini contoh ya Pak ya. Bapak boleh jawab, boleh bareng-bareng ya. Contoh saja nih Pak nih. Pak Sujono adalah orang kaya raya, istrinya 3, cantik-cantik semua. Contoh Pak ya, namanya contoh kan bebas ya Pak ya. Bapak nggak boleh protes ya. Oke. 4, 3 lah ya. Malah nawar Bapak nih. Ketika membeli rumah Pak, diatasnamakan istri pertama ya. Ketika membeli apartemen, diatasnamakan istri kedua. Ketika membeli ruko, diatasnamakan istri ketiga. Ketika membeli mobil, diatasnamakan pembantunya Pak, biar tidak satu kakak ya Pak ya. Biar apa Pak? Ya tidak kena pajak apa? Progresif. Kalau pejabat, biar tidak dilaporkan ke PPATK ya kan gitu ya. PPATK bener ya Pak ya. Kalau yang mau jadi pejabat terus suruh melaporkan harta kekayaannya gitu loh Pak. LHKPN, nah tahu ya. Nah, pinjem KTP gitu kan, ternyata mobilnya bagus-bagus, mobil sport Pak, nggak bayar pajak gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau Pak Sujono kok meninggal, rumah
apartemen, ruko, mobil dibagi waris atau tidak Pak? A iya, B tidak, C bisa jadi. Apa Pak? Hah? Iya. Dibagi waris ya Pak ya? Oke, tapi Pak, rumahnya bagi waris nggak Pak? Kan atas nama istri pertama Pak. Kan atas nama, ya Pak ya. Ini masalah Indonesia banget nih. Terus ini harta siapa? Ya, ini rukun waris yang kedua, harta siapa? Ini di Indonesia Pak tidak sesimpel yang di kitab. Karena kalau Bapak beli motor, ya, kok ternyata motor ini second, itu kan kadang-kadang masih KTP pemilik pertama. Kalau KTP pemilik pertama dan Bapak males karena harus bayar pajak, toh orangnya juga jamaah masjid kita tanya, nanti kalau perpanjang STNK gimana? Ya udah gampang, saya pinjemin apa? KTP lah gitu ya. Walaupun masih atas nama pemilik pertama kita bayar Pak, itu berarti motor milik kita atau milik teman kita Pak? Milik kita, berarti atas nama itu tidak selalu jadi bukti kepemilikan. Tapi kalau motor kok beli atas nama istri Pak, itu milik istri atau milik suami Pak? Ya tergantung istri ya Pak ya. Karena suami saja itu miliknya istri Pak. Ya, makanya motornya juga milik siapa? Istri kan gitu kan. Nah ini nanti jadi antara-antara nih. Nah ini dalam ilmu waris itu nanti sudah hibah atau belum? Nggak tahu ya kan gitu kan. Ini kan jadi salah satu masalah yang saya contohkan ini sebagai masalah warisan tapi tidak selalu ilmu waris. Oke ya. Contoh lagi nih Pak nih. Ini saya kebetulan mencontohkan istri lebih dari satu semua nih Pak nih ya. Pak Bambang, nggak ada nama Pak Bambang ya, memiliki usaha yang maju Pak, bahkan lebih maju daripada punyanya Cina. Karena kalau Cina punya toko itu dia di depannya, ya, dia jual di depannya berarti lebih maju ya Pak ya. Jadi rukonya punya Cina, dia jualan di emperannya, berarti kan lebih maju tuh Pak tuh. Ya, ini kan tergantung ya. Usahamu maju banget. Oh iya, sampai di tengah jalan Pak ya, maju banget ya Pak ya. Oke, Pak Bambang punya dua istri Pak. Istri pertamanya namanya Maya, istri keduanya namanya Mulan. Kan berarti bukan Bambang tuh Pak tuh. Siapa Pak namanya? Apa ada nih ya, terserah kan ini contoh soal Pak ya. Nanti kok namanya Ahmad ya bisa jadi Bapak menduga-duga. Keduanya sama-sama disayang lah. Bedanya kan di situ Pak. Hanya saja secara diam-diam istri kedua telah dibelikan rumah oleh Pak Bambang di Pondok Indah, sedangkan istri pertama belum dibelikan rumah karena masih di rumah yang sama. Ceritanya istri keduanya ternyata nikah siri Pak, karena Pak Bambang mending minta maaf daripada minta izin kan gitu ya Pak ya. Makanya beliin rumah lah atas nama istri kedua gitu. Contoh ya Pak ya, karena katanya minta maaf lebih mudah daripada minta izin gitu kan. Makanya istri pertama masih di rumah bareng-bareng, istri keduanya udah dibeliin rumah. Pertanyaannya, jika Pak Bambang meninggal, istri kedua tetap dapat warisan nggak Pak? Dapat ya Pak? Ya, wah susah nih, ya udahlah nggak usah mikirin, toh masalahnya Pak Bambang bukan masalah kita kan gitu ya. Makanya kalau nikah jangan pakai acara disembunyiin, ribet Pak kan gitu kan ya. Cuma kalau ternyata istri sahnya Pak, berarti dapat warisan nggak Pak? Dapat, tapi kan udah dapat rumah duluan. Hanya saja kan dapatnya ketika masih hidup. Wah ini nanti masalahnya bukan dalam bab ilmu waris Pak, tapi yang satu istri rumahnya masih bareng-bareng, istri kedua udah dikasih rumah. Wah ini masalahnya double Pak, bahkan kuadratnya itu mungkin nggak cuma 2, mungkin triple 3 Pak. Dan ini yang paling susah ya, karena ada apa ya, ada masalah hati Pak ya. Makanya kan ini masalah Indonesia banget ya Pak ya. Ya orang Arab mah istri nggak cuma satu Pak, makanya di Arab nggak ada gono gini Pak, adanya di Indonesia. Kenapa? Karena kalau istrinya 3 berarti bukan gono gini, gono gini kan gitu ya. Karena gininya ada berapa? 3 Pak. Di Indonesia gono
gini. Ini kan Indonesia banget. Makanya nanti kita akan bahas dalam bab tentang 3 rukun waris ya Pak ya. Oke, saya lanjut aja. Ini contoh-contoh yang mungkin nanti kita akan lewati. Tapi kalau Bapak kok punya contoh lain, silakan Bapak tanyakan atau sampaikan, nggak masalah. Kita menyisir masalah orang lain dengan harapan semoga tidak terjadi di keluarga kita ya Pak ya. Setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, yang mana banyak keluarga hancur tidak selalu karena nggak punya uang, justru karena banyak uang, kan gitu ya. Dulu Pak, di Indonesia ada film keluarga yang harmonis ya, walaupun bapaknya cuma pengayuh becak ya, namanya Pak, keluarga cemara, kan gitu kan. Makanya kalau kita bayangkan keluarganya cemara banget, itu kan seolah-olah itu harmonis. Walaupun orang duitnya banyak, belum tentu tidak harmonis. Bisa jadi keluarganya duitnya banyak tapi belum ada yang berani buat filmnya Pak. Keluarga cendana ya Pak ya. Kalau keluarga cemara kan ada filmnya tuh Pak tuh. Belum ada keluarga cendana, belum ada Pak ya. Belum. Ya harmonis sih, ya harmonis. Ya sama kan gitu kan. Artinya punya harta ya bisa harmonis, tidak punya harta bisa juga harmonis. Cuma biasanya kalau masalah keluarga gara-gara harta, kok ahli warisnya duitnya banyak-banyak Pak, itu menyelesaikan masalah warisnya lebih susah. Tidak cuma mengundang ustadz di rumah, yuk kita bagi. Jadi kalau ada keluarga Pak, kok ditanya, kita mau bagi waris Pak Ustadz, tolong bantu. Kalau ditanya berapa hartanya, kok di bawah 100 juta Pak, itu lebih mudah untuk selesai dengan cuma manggil ustadz ya. Karena paling-paling cuma syukron ustadz gitu aja Pak, dan nggak modal banyak. Tapi kalau keluarga A pengacara, keluarga B polisi, bagi waris Pak, itu tidak selesai dengan manggil ustadz ya, selesainya dengan minta tolong ke Hotman Paris, karena sudah masuk ke ranah pengadilan, kan gitu ya Pak ya. Oke, cuma kalau sudah berantem di awal Pak, ini ruginya double. Almarhum tidak tenang gara-gara harusnya dapat doa anaknya, malah tidak dapat doa, dapat kabar tidak baik dari anak-anaknya. Anaknya pastinya memutus silaturahim, dan pastinya Pak ngomongin jelek kepada saudaranya sendiri. Jadi kalau orang bagi waris kok berantem Pak, itu kira-kira Pak di keluarga masing-masing itu kira-kira ngomongin baik atau buruk kepada saudaranya Pak? Pasti ya Pak ya, kakak kita ini kan gitu kan, kita tahu nih dari dulu emang gitu, makan gitu ya Pak ya. Dan kira-kira anaknya denger cerita bapaknya ngomongin jelek saudaranya Pak, kira-kira bakal nular nggak Pak? Oh, bapak aja boleh ngomongin jelek saudaranya, kan gitu ya. Oke, meskipun kita bener Pak, pasti akan dicontoh, apalagi salah ya. Kalau sudah ngomongin jelek saudaranya, sudah memutus silaturahim Pak, ya udah mau apa lagi, kan gitu ya. Apalagi kalau sampai sengaja makan harta saudaranya secara zolim Pak, itu ya dosanya adalah makan harta orang lain. Contoh gini, kakak terbesarnya Pak, karena adiknya masih pada kecil-kecil, tahu-tahu surat-suratnya Pak dipegang ya, terus disertifikatkan atas nama dia dengan dengan pembenaran kalau dia ternyata adiknya kecil dibiayai sekolah dan lain sebagainya sampai nikah, rumahnya, tanahnya dikuasai Pak ya. Berarti kakak tadi zolim terhadap siapa? Saudaranya sendiri, adiknya sendiri. Bahkan kalau adiknya masih kecil, berarti dia zolim kepada anak yatim kalau bapaknya udah meninggal. Ini kan masalahnya double-double tuh Pak tuh. Maka orang suka bilang walaupun nggak ada dalilnya nih Pak, kalau orang kok paling rakus bab waris, ini walaupun tidak ada dalilnya Pak ya, ini orang suka bilang nih, biasanya keluarganya tidak begitu baik-baik saja. Biasanya sih begitu, biasanya ya Pak ya. Oke, hanya saja memang dalam Islam diatur kalau mau bagi waris ada 3 rukunnya. Yang pertama namanya pewaris, yang kedua namanya harta waris, yang ketiga namanya ahli
waris. Oke, kita sudah bahas Pak di pertemuan lalu tentang hibah, wasiat, dan juga hutangnya almarhum. Ya, kalau kita bicara waris berarti sudah ada yang meninggal. Ya, kenapa Pak? Karena disebut pewaris adalah orang yang sudah meninggal. Dalam KBBI, pewaris itu orang yang mewariskan harta. Itu namanya siapa? Pewaris. Maka kita dulu pernah sampaikan Pak, salah satu masalah di Indonesia adalah bagi waris sejak masih hidup. Kenapa masalah? Karena kalau masih hidup namanya bukan bagi waris. Kalau masih hidup bisa hibah, bisa wasiat. Kalau dilaksanakan saat pemberinya masih hidup namanya apa Pak? Hibah. Kalau diberikan setelah dia meninggal, yang menerima bukan ahli waris namanya wasiat. Cuma kalau mau bagi waris sejak masih hidup nggak apa-apa, dengan catatan ini mau hibah atau tidak. Kalau hibah ya udah jelas nih buat kamu, buat kamu, buat kamu, meskipun suratnya masih atas nama almarhum. Tapi kalau sudah diberikan, ini kan surat menyurat itu kan dalam rangka kenegaraan ya Pak ya. Kalau ternyata sampai diselesaikan ke apa ya BPN-nya, ke notarisnya, bagus. Tapi kalau tidak diselesaikan, selama anaknya tahu ini sudah jadi miliknya, masalah siapa yang akan memakainya Pak, nggak apa-apa. Ya, ini namanya apa? Hibah. Karena hibah dengan waris ini bedanya ketika sama-sama masih hidup namanya hibah, yang diberikan boleh siapa saja kalau hibah, kalau waris hanya siapa? Ahli waris. Kalau kepada anak, waris itu laki perempuan dibedakan. Laki perempuan dibedakan 2:1. Kalau hibah, mayoritas ulama malah menyatakan harusnya sama laki dan perempuan, jangan sampai tidak adil. Itu kalau hibah Pak. Makanya beda ya Pak ya. Kalau wasiat itu hanya kepada selain ahli waris kalau memberi harta. Ya, makanya kalau dikatakan bagi waris itu ada ketika ada orang yang sudah meninggal. Oke ya, di Indonesia dalam KBBI sudah benar disebut pewaris itu orang yang mewariskan. Kalau disebut ahli waris, orang yang menerima Pak waris. Hanya saja Pak, memang di Indonesia ada salah kaprah ya Pak ya, antara ahli waris dan pewaris. Ya, salah kaprahnya gimana? Kalau ada hadis nih Pak nih, wa annal ulama'a hum warasatul anbiya, atau orang suka bilang al ulama warasatul anbiya, itu terjemahannya gimana Pak? Ulama adalah titik-titik para nabi, pewaris. Ya Pak ya, ahli waris atau pewaris Pak? Harusnya ahli waris. Kalau ada nih Raja Charles, Ratu Elizabeth, Ratu Elizabeth meninggal, ya berarti Pak Raja Charles sekarang, kalau dulu kan pangeran ya Pak ya, sekarang udah jadi raja bener ya Pak ya, yang di Inggris dulu Pak. Itu dia itu pewaris tahta kerajaan atau ahli waris tahta kerajaan Pak? Harusnya apa? Ahli waris. Nggak tahu nih mulai kapan jadi kebalik-balik ya Pak ya. Makanya kalau ulama adalah pewaris para nabi, berarti ahli warisnya siapa Pak? Ulama. Lah, ulama atau makanya nabi adalah pewaris para ulama, kan gitu ya. Dan ulama adalah ahli waris para nabi. Itu aslinya yang benar Pak. Tapi ya di Indonesia kan kadang-kadang ada salah kaprah ya Pak ya. Salah kaprah ini Bapak tahu salah, tapi ya udah kaprah ya. Contohnya mahram sama muhrim, itu kan salah kaprah tuh Pak tuh. Kalau Bapak sedang berihram namanya apa Pak? Muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi selamanya namanya mahram. Jadi kalau Bapak sesama laki-laki kok salaman, mohon maaf bukan muhrim, boleh ya Pak? Ya emang bener ya Pak ya, kan salamannya di sini Pak. Bapak sani ini sama Pak Haji, Pak Haji mohon maaf bukan muhrim ya, bener Pak ya, bener karena Bapak tidak sedang pakai baju
ihram. Tapi kalau salamannya di Mekah, Bapak lagi umroh, berarti Bapak sedang apa? Muhrim. Harusnya gini, mohon maaf, tidak sedang mahmuhrim, ya, tidak sedang apa? Muhrim. Karena muhrim itu orang yang sedang berihram. Kalau yang dilarang di nikah selamanya namanya apa, Pak? Mahram. Ya, kebalik-balik ya, Pak ya. Kan biasanya di bokong truk kan ada tulisan, jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Ya iyalah, siapa yang mau deket bokong truk ya Pak ya. Ini kan salah kaprah tuh Pak tuh. Lah, ahli waris dan pewaris ini suka salah kaprah. Makanya dalam pembahasan ilmu waris saya jarang menggunakan istilah pewaris, karena nanti akan jadi ambigu antara pewaris dan ahli waris. Biasanya saya gunakan istilah almarhum. Ya, makanya ini istilah yang paling mudah Pak. Almarhum, ya, almarhum malah kembali-balik ya Pak ya. Almarhum, ya, di Indonesia biasanya saya pakai istilah apa? Almarhum, yang dalam bahasa Arab ya sebenarnya dipakai istilah mayit, ya, atau kalau dalam ilmu waris namanya Pak itu ya al-muwaris, ya, atau pewaris. Karena suka salah kaprah kita sebut saja mayit. Cuma mayit itu kan di Indonesia kan seolah-olah ya jasadnya ya Pak ya, mayitnya di mana gitu kan. Di Indonesia jadi apa? Mayat gitu ya. Itu kan dari kata apa? Mayitun. Dan mayitun itu siapapun yang meninggal itu namanya mayit, yang penting manusia. Kalau hewan itu namanya bukan mayitun tapi maitatun. Ya, bedanya apa Pak? Kalau maitatun itu bukan manusia, kalau mayitun apa? Manusia. Dan laki-laki perempuan kalau sudah meninggal namanya sama, yaitu mayitun. Biasanya kan begini tuh Pak tuh. Kalau ada muslimun itu kan muslim laki-laki Pak. Kalau muslim perempuan apa Pak? Muslimatun. Ya, mukminun, mukmin laki-laki, mukmin perempuan apa Pak? Mukminatun. Ya Pak ya. Oke nih. Contohnya nih, kalau laki-laki yang soleh itu kan solihun. Kalau perempuan apa Pak? Solihatun. Kalau laki-laki meninggal namanya apa? Almarhum. Dalam bahasa Arabnya namanya mayitun. Kalau perempuan meninggal namanya apa Pak? Almarhumah. Ya betul ya. Kalau mayitunnya sama, rojulun mayitun, mar'atun mayitun. Gak ada mayitatun. Kalau tambah tak jadinya bukan manusia tapi hewan yang mati. Karena kadang-kadang Pak kalau sholat jenazah kan begini Pak, usolli ala hadal mayyiti, kan gitu ya Pak ya. Oke ya, fardhu kifayatin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala, kan gitu kan. Atau kalau perempuan kadang-kadang suka diganti-ganti, usolli ala hadhil mayitati. Ini berarti Pak yang disolatin bukan manusia tapi bangkai. Makanya walaupun perempuan tetap hadal mayit boleh ya. Boleh nggak? Boleh, karena mayitun untuk laki-laki dan perempuan sama Pak ya. Kenapa sama? Ya karena memang bahasa Arabnya sama. Makanya Pak, kalaupun ketika kita sholat jenazah, para ulama bilang kalaupun jenazahnya satu laki-laki kan doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu, kan gitu ya. Kalaupun jenazahnya perempuan kok Bapak nggak ganti dhamirnya, tetap Allahumma gfir lahu, itu tetap sampai Pak, pesannya sampai, tetap centang biru Pak. Doanya nggak salah alamat, nggak mentang-mentang kan perempuan masa Allahumma gfir lahu berarti keliru dong gitu ya Pak ya. Jawabannya hu itu tidak selalu kembali kepada fulan tapi hadal mayyiti ya. Oke ya Pak ya. Tapi kalau diganti Allahumma gfir laha boleh, nggak masalah. Oke ya. Kalau ternyata Pak mayitnya laki-laki kok pakai Allahumma gfir laha, boleh nggak Pak? Boleh lah.
kok kan dia laki-laki, masa pakai Allahumma ghfir laha kan gitu ya. Jawabannya, kenapa boleh? Karena usolli ala hadhil janazah. Dan jenazah itu mau laki perempuan ada taknya bisa pakai ha. Makanya orang itu kalau tahu hukum Pak, ini boleh itu boleh, ini boleh itu boleh gitu ya Pak ya, selama memang boleh ya. Makanya kalau dalam bahasa Arab orang yang meninggal dipanggil dengan apa? Mayyitun, mau laki-laki mau perempuan. Dalam bahasa Indonesia jadinya mayat. Cuma Pak, biasanya Pak di Indonesia diterjemahkan dengan lebih halus, namanya apa Pak? Almarhum. Ini orang Arab jarang pakai. Bahkan Syekh bin Baz juga agak-agak nggak begitu suka. Kenapa? Karena emang dia dirahmati gitu Pak, kan didoakan ya. Bisa jadi kan dia nggak dirahmati, masa kita bisa bilang almarhum gitu ya. Jawabannya itu sebagai bentuk doa, semoga dia dirahmati. Hanya saja kadang-kadang kita salah kaprahnya gini, semoga dirahmati itu kan doa tuh Pak tuh ya. Itu Pak tidak cuma untuk orang yang meninggal ya. Orang yang sudah meninggal semoga dirahmati, yang masih hidup juga semoga dirahmati. Buktinya apa Pak? Bapak ini ketika ngaji kan saya mulainya dengan gini ya, bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah. Itu kira-kira Bapak amin nggak Pak? Amin. Kalau bersin hajing ya Pak ya, yarhamu Allah. Kalau salam warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya sama Pak. Allahummarhamhu itu sama dengan rahimakallah, yarhamukallah sama dengan almarhum. Cuma kalau pas ngaji, bapak-bapak yang semoga almarhum kira-kira Bapak amin gak Pak? Janganlah Pak Ustadz kan gitu ya. Kan semoga apa Pak? Dirahmati. Sama Pak ya, tapi kan rasanya beda Pak. Karena almarhum di Indonesia identiknya kepada orang yang sudah meninggal gara-gara doa Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nah ini kan sama tuh Pak tuh ya. Makanya almarhum itu sebagai bentuk semoga dirahmati. Walaupun kadang-kadang tidak pakai almarhum, tapi al-maghfur lahu. Ada apa ya? Al-maghfur lahu siapa? Almarhum siapa? Oke, ini kan sebagai bentuk apa? Doa ya. Hanya saja almarhum ini ya semoga dirahmati Pak, kalau dalam Islam itu sebagai bentuk doa tidak cuma kepada orang yang sudah meninggal, tapi juga kepada yang masih hidup. Ini sebagai bentuk doa. Tetapi gini Pak ya, kalau kita bicara tentang pewaris ini, almarhum ini menjadi tokoh kunci dari yang akan dibagi waris. Maka menetapkan siapa almarhum itu yang paling utama sebelum membahas yang lainnya ya. Karena gini Pak, saya dulu pernah juga agak kecele ya, gara-gara ada orang nanya tentang warisan. Pak Ustadz, kita mau bagi waris, bisa bantu? Oh siap ya. Ini kita mau bagi waris Pak Ustadz ya, ada anaknya 5 ya, hartanya sekian. Terus gimana bagi warisnya Pak Ustadz? Saya hitungin bagi warisnya. Tapi saya lupa Pak, nanya dulu siapa yang meninggal. Ya Pak ya. Karena yang bertanya itu ibu-ibu. Ada tanah, sebidang tanah, ada ibu-ibu, ada anak-anaknya nanya tentang warisan. Gimana caranya membagi. Ya, terus ibu-ibu nanya gini, terus kalau saya dapat nggak Pak Ustadz? Oh kalau ibu dapat karena istrinya almarhum. Kan yang nanya perempuan tuh Pak tuh. Ya. Terus ternyata gini ibunya, enggak Pak Ustadz, ini kan masih tanah saya ya. Terus saya dapat enggak kalau bagi waris? Ya kan ibu meninggal. Pengennya Pak, dia itu nanti tanahnya sebagiannya dihibahkan atau disedekahkan, diwakafkan. Ternyata ketika ibu tadi nanya, dia belum meninggal dan tanah tadi ternyata milik dia. Ya, salahnya gini, dia seolah-olah yang nanya istri berarti harta siapa Pak? Suami. Padahal hartanya si ibu tadi, dan dia pengen bagi ketika masih hidup, tapi bahasanya pengen bagi waris. Padahal ibu tadi tanahnya pengen dibagi-bagi ke anaknya ketika dia masih hidup. Berarti saya tanya, ibu sebenarnya mau bagi waris atau mau hibah sih? Ya saya pengen ngasih ke anak-anak saya Pak Ustadz. Itu kan bagi waris. Iya, tapi kalau ngasihnya masih hidup berarti ibu belum meninggal.
oh kalau waris berarti saya meninggal dulu ya? Iya, tapi saya pengen bagi hari ini Pak. Ya udah, berarti jangan nanya bagaimana bagi waris. Tapi ini adalah namanya apa Pak? Hibah, kan gitu ya Pak ya. Makanya untuk mengetahui siapa yang meninggal itu penting. Ya, kenapa Pak? Karena gini nih, ya. Nanti Pak, pewaris atau almarhum, ya, ini nanti Pak menjadi inti dari siapa yang disebut ahli waris, apa saja hartanya. Kenapa ini penting? Di Indonesia kadang-kadang bagi waris Pak, setelah ada 2 atau lebih orang yang meninggal. Maksudnya Pak, contoh Pak, ada keluarga suami istri, suaminya meninggal, istrinya masih hidup. Biasanya anaknya Pak berani ngomong mau bagi waris ke ibunya enggak Pak? Enggak. Kenapa? Ibu masih hidup, enggak dibagi waris. Oke lah, kan masih ada ibu, toh juga ibu masih hidup, enggak mungkin bagi waris. Ternyata Pak, anak ketiganya meninggal, ya karena sudah tua. Kan rencananya kan begini tuh Pak tuh, bapak meninggal, tunggu sebentar, toh habis itu biasanya siapa? Ibu. Itu kan rencananya Pak. Tapi kan rencana malaikat nggak selalu sama Pak, dipanggilnya nggak selalu urut absennya Pak ya. Anaknya gini, kayaknya nggak lama nih kan gitu, toh ibu juga udah sakit-sakitan gitu ya. Kalau kita ngomongin waris, takutnya nanti dia apa? Jantungan Pak, terus dia nanti meninggal kan gitu kan. Ya udahlah, nanti aja. Anak ketiga meninggal, anak kelima meninggal, baru ibunya. Anaknya 5, 3 masih hidup, 2 sudah meninggal. Berarti yang meninggal ada berapa? Bapaknya, anak ketiga, anak kelima, ya anak ketiga, anak kelima, ya Pak ya. Oke, terus baru siapa? Ibunya, itu istrinya almarhum. Berarti yang meninggal berapa orang Pak? 4. Kan ada bapak, ibu, 2 anak kan meninggal semuanya Pak ya. Berarti nanti kalau pas bagi waris itu membaginya tidak cuma sekali Pak. Berarti berapa kali Pak? 4 kali, karena pewarisnya almarhumnya ada 4. Almarhum pertama siapa nih? Bapaknya. Almarhum kedua anaknya. Almarhum ketiga anaknya. Almarhum keempat baru ibunya. Itu Pak, nanti baginya masing-masing. Kenapa? Karena ahli warisnya tidak selalu sama. Buktinya apa? Ketika bapak meninggal, anaknya masih hidup semua. Masih 5-5-nya masih hidup ya Pak ya. Ketika ibunya meninggal, anaknya tinggal berapa Pak? 3. Terus pas bagi waris, yang dapat waris 5 anak atau 3 anak? Tergantung ahli warisnya siapa. Nah, kan gitu ya. Oke, makanya Pak, contoh nih, dari pewaris diketahui harta dan ahli waris dari pewaris tadi. Ya, contoh gini Pak, Pak Burhan, nggak ada namanya Pak Burhan ya. Saya contohkan yang kira-kira nggak ada, takutnya ada nanti. Ada ya? Yaudahlah, saya ganti aja lah. Karena contoh meninggal nih Pak nih ya. Adalah seorang duda yang memiliki 3 anak, namanya Budi, Bondan, dan Berlian. Contoh nih Pak nih, contoh nih. Karena kalau bagi waris kok dengan contoh biasanya lebih mudah untuk dipahami. Tapi kan kalau nanti kok Bapak pengen mau dibuat contoh, boleh Pak. Pak Ustadz, coba hitungkan warisan saya, boleh Pak ya. Barangkali pengen. Cuma nanti sananya, emang Bapak sudah kerasa mau meninggal gitu ya. Karena kadang-kadang orang itu kalau udah ngomongin waris Pak, itu kadang-kadang anaknya nanya, emang Bapak firasat apa? Gitu ya Pak ya. Padahal kan nggak selalu ya. Oke. Istri Pak Burhan sudah wafat tahun 2010 lalu ya. Tahun 2014 Pak Burhan menikah lagi dengan Ibu Susi, seorang janda dengan anak 1 namanya Susanti. Bapak nggak usah protes ya Pak ya. Ya contoh Pak, nama kan ya, namanya bebas saja ya Pak ya. Nanti Ibu Susi punya anak namanya siapa Pak? Susanti, makanya namanya Susi Susanti ya. Dari pernikahan itu mereka memiliki 1 anak, yaitu Cynthia Pak. Pak Burhan wafat tahun 2020, sedangkan Ibu Susi wafat tahun 2021. Saat wafat Ibu Susi masih memiliki ibu bernama Sulastri. Bagaimana bagi warisnya? Susah ya Pak ya?
Padahal gampang nih Pak nih. Bapak kalau punya contoh ini Pak, ketik nih atau foto lah ya. Bapak nanyanya boleh nggak Kak? Nggak ke Pak Ustadz boleh. Nanyanya ke ChatGPT, ya Pak ya. Nah, tapi nanti Bapak validasi ke Pak Ustadz. Ya, karena Pak Ustadz juga nanya ChatGPT. Bedanya kalau Pak Ustadz diverifikasi, divalidasi Pak. Makanya Pak, saya itu pernah khutbah aja Pak, nanya ChatGPT. Sama khutbahnya temanya ini, poin-poinnya ini, tolong carikan hadisnya, langsung jadi Pak. Cuma nggak saya baca ya Pak ya. Karena hari ini kan bisa ya Pak ya, bisa. Cuma harus diverifikasi. Kalau dulu nanya Google, cuma dicarikan link-link Pak. Sekarang Google-nya aja punya Gemini ya Pak ya. Punya nih, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, apa nanya Meta itu kan banyak tuh Pak tuh. Tapi nanti diverifikasi ya. Cuma nanti agak bedanya gini, saya pernah cerita juga ya, kalau DeepSeek ini memang agak-agak kita suruh gini Pak, cari hadisnya, redaksinya iya, tampilkan nomor berapa, itu harus jelas Pak, perintahnya harus jelas, itu biasanya nanti cariin ya, itu lebih detail, karena dia sudah membaca juga Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sudah dibaca semua ya. Bahkan lebih hebat daripada Pak Ustadz itu sendiri ya. Bedanya Pak, nanti Bapak kalau konfirmasi ke Pak Ustadz kalau ini bener nggak, Pak Ustadz juga ngecek, oh iya ini bener, ini salah. Lah nanti Bapak nanyanya Pak sudah berupa pernyataan kira-kira bener atau tidak. Dan Pak Ustadznya bingung, wah jamaah saya pinter juga ya gitu ya. Padahal dia juga nanya orang kan gitu ya Pak ya. Kan hari ini begitu Pak, ya nanyanya begitu. Makanya gini, kalau bagaimana bagi warisnya ini tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena ternyata yang meninggal tidak cuma satu. Ya, yang meninggal siapa? Yang pertama ya pasti istri pertamanya Pak Burhan. Yang meninggal tahun 2010. Yang kedua, ya Pak Burhan itu sendiri. Yang ketiga baru Bu Susi. Berarti almarhum kan ada banyak Pak. Maka pertanyaannya, terus siapa yang mau dibagi waris? Ya Pak ya. Kalau ternyata yang mau dibagi waris adalah almarhum Pak Burhan, maka ahli warisnya akan beda ketika yang dibagi adalah miliknya siapa? Ibu Susi. Ya, kenapa? Kalau almarhum Pak Burhan yang meninggal tahun 2020 Pak, berarti Bu Susi masih hidup. Dia jadi siapanya Pak Burhan? Istrinya. Walaupun kalau sekarang mau bagi waris dia sudah nggak ada. Ya Pak ya, nanti kita akan bahas nih. Yang kedua, anaknya Pak Burhan ada Budi, Bondan, dan Berlian. Itu kan anaknya Pak Burhan tuh Pak tuh, dari istri yang pertama. Tapi kalau anak bawahnya dari Bu Susi yaitu Susanti Pak, dapat warisan dari Pak Burhan nggak Pak? Enggak, kan dia anak tiri, anak bawah. Kalau Cynthia Pak, dapat waris dari Pak Burhan nggak Pak? Dapat, karena dia juga anak dari Pak Burhan, bedanya dari istri yang kedua. Oke ya Pak ya, ini menentukan siapa ahli waris, berarti pastikan siapa yang mau dibagi waris, Pak Burhan atau Bu Susi, atau malah istrinya Pak Burhan yang dulu. Ya bisa jadi mau dibagi waris. Kenapa? Karena ketika almarhumah Bu Susi meninggal, ternyata ahli warisnya yang pertama Susanti, yang kedua Cynthia, yang ketiga ibunya Bu Susi karena masih hidup. Berarti Pak, antara Pak Burhan dan Bu Susi punya ahli waris yang berbeda. Maka kalau pertanyaannya bagaimana bagi warisnya, pertanyaan pertama adalah siapa yang mau dibagi waris? Apakah istri pertamanya Pak Burhan, atau Pak Burhan sendiri, atau istri keduanya Pak Burhan? Baru diketahui siapa ahli warisnya. Walaupun mengetahui siapa ahli waris itu lebih mudah daripada mengetahui harta waris. Kenapa Pak? Ini nanti kalau dalam contoh realita kenyataannya, ini tidak bicara mengenai siapa dapat berapa, tapi almarhum hartanya apa. Ini yang paling susah. Kenapa? Karena bisa jadi ketika menikah dengan istri pertamanya Pak Burhan itu kadang-kadang punya rumah,
kadang-kadang punya tanah yang kadang-kadang belum dibagi waris juga. Kadang-kadang yang susah begini Pak, ini dalam kasusnya ya Pak ya, nanti nih anaknya Pak Burhan dengan istri pertamanya, dengan anaknya Pak Burhan dengan istri yang keduanya Pak, itu nanti yang berdebat, ini rumah siapa ya, karena ada yang bilang ini rumah Pak Burhan, tapi ketika nikah dengan istri yang pertama, kan istri keduanya nikah setelah istri pertamanya meninggal. Yang paling susah Pak nanti menentukan ini apakah harta istri pertamanya Pak Burhan, apakah hartanya Pak Burhan, atau harta istri keduanya Pak Burhan. Ini yang paling susah. Kenapa susah? Karena tiga-tiganya orang sudah Bapak meninggal dan Pak Ustadz tidak kenal Pak Burhan. Makanya Pak Burhan ini ribet ya Pak ya, pakai acara nikah lagi sih kan gitu kan. Coba nggak nikah lagi Pak, karena pertanyaannya gampang. Tapi kan duda Pak, boleh nikah lagi ya Pak ya? Boleh. Bahkan Pak, Nabi setelah duda nikahnya nggak tanggung-tanggung Pak, langsung nikah gitu ya Pak ya. Nabi kan dudanya usia berapa Pak? 50. Terus nikah dengan Saudah, nikah dengan dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan Zainab dan lain sebagainya Pak. Ya, makanya Bapak kalau pengen seperti Nabi, ya pengen lebih dari satu, kalau istri pertamanya sudah apa Pak? Meninggal. Kalau yang meninggal istrinya dulu, ya. Kalau yang meninggal suaminya ya wawalam kan gitu ya Pak ya. Ini dulu Nabi kan begitu Pak ya, makanya Nabi tidak pernah menduakan istri pertamanya ya, bahkan istri kedua, ketiga, keempatnya cemburu dengan istri pertamanya Nabi. Aisyah itu Pak tuh ya, cemburu dengan siapa Pak? Khadijah, padahal nggak pernah satu masa menjadi istrinya Nabi. Makanya istrinya Nabi itu yang Khadijah itu Pak tidak terlupakan oleh Nabi walaupun setelah meninggal ya. Ini Nabi. Berarti bisa difahami ya Pak ya, kenapa menentukan pewaris itu penting, karena sangat mungkin ahli warisnya apa Pak? Berbeda. Oke ya, kita sudah syuruk belum Pak ya, atau sudah? Belum nah, sudah ya. Oke, termasuk ini Pak, dari pewaris kita ketahui hartanya. Oke ya. Oh, sudah 10 menit yang lalu karena kita subuhnya agak maju. Saya contohkan lagi nih Pak nih. Ada orang nanya gini, Pak Ustadz, kakekku meninggal, kakekku wafat. Ketika kakekku meninggal, bapakku punya 3 saudara ya, dan 1 saudari. Saat kakek meninggal, nenek masih hidup, bagaimana bagi warisnya Pak? Maka pertanyaan pertama apa Pak? Siapa yang meninggal? Yang meninggal siapa Pak? Kakekku. Maka harus hilangkan istilah kakekku, karena istilah dari orang yang masih hidup. Jangan sebut kakekku Pak, sebut saja almarhum ya. Almarhum meninggal, bapaknya almarhum. Oh nggak mungkin, kenapa? Kalau yang nanya kan kakekku, bapakku, berarti kalau disebut bapak ini berarti siapanya almarhum Pak ya. Saya contohkan nih, kakekku meninggal, bapakku ketika kakekku meninggal itu masih hidup, punya 3 saudara, punya 1 saudari. Berarti bapakku siapanya kakekku Pak? Anaknya kan gitu ya Pak ya, walaupun nggak selalu anaknya juga ya. Tapi kalau saudaranya bapakku itu siapanya kakekku Pak? Pusing ini, pusing ya. Anaknya juga, tapi ya belum tentu anaknya. Contoh gini Pak, bapakku punya 3 saudara, tapi ternyata saudara seibu. Berarti kalau kakekku meninggal, saudaranya bapakku itu siapanya kakekku Pak? Ya bisa jadi anak tirinya. Makanya Pak, ketika pertanyaannya kok dari sudut pandang penanya itu akan rancu. Rancunya gini Pak, kakekku kan meninggal nih ya, kita punya kakek, terus kita punya bapak, kan gitu Pak ya. Kan bisa jadi kakekku dari ibuku. Enggak Pak Ustadz, ini kakekku bapaknya bapakku. Oke lah, sebut saja almarhum. Lah bapakku itu anaknya almarhum. Berarti Pak, kalau bagi waris jangan sebut bapakku, karena bapakku anaknya siapa? Almarhum. Maka pertanyaan pertama gini,
ini siapa yang meninggal? Kakekku. Ya udah kita sebut saja almarhum. Kita harus urutkan gini. Oke, almarhum meninggal. Bapakmu apanya almarhum? Anaknya. Terus 3 saudara, 1 saudarinya, bapakmu apanya almarhum? Oh, dia anaknya juga. Ya udah, berarti almarhum Pak punya 4 anak. 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Karena ketika meninggal almarhum punya satu anak yaitu bapakku, punya 3 saudara yaitu anaknya almarhum dan 1 saudari. Maka ketika bagi waris jangan sebut kakekku, tapi sebut siapa? Sebut apa Pak? Almarhum. Karena nanti bisa jadi saudaranya bapakku bukan anaknya kakekku. Toh nenekku belum tentu istrinya kakekku Pak. Mungkin nggak Pak? Ya. Oke, contoh gini Pak. Kita punya kakek, ya, punya nenek. Neneknya meninggal, terus nikah lagi Pak. Berarti istrinya siapa? Kakekku. Kita nyebutnya siapa Pak? Nenekku. Ya Pak ya, tapi nenek sambung. Berarti istrinya kakekku apakah selalu nenekku? Belum tentu, ya kan gitu ya. Bisa jadi nenekku udah meninggal karena kakekku nikah lagi. Bisa ya Pak ya? Bisa. Makanya itu istilah yang nanti akan membuat rancu kita hilangkan kalau mau bagi waris. Jadi kalau syarat pertama ditanyakan siapa yang meninggal, kita sebut mayit, muwaris atau almarhum. Dari situ kita akan tahu ini siapanya almarhum. Oke ya. Kenapa Pak? Kalau identifikasi awal kok keliru, kesononya lebih keliru. Ibarat kata begini, Bapak mau kemana? Ke Jogja. Kok dari awal Pak, dari Bekasi kok ke arah barat? Itu pasti lebih jauh lagi kelirunya. Ya, tapi kan bisa muter Pak Ustadz. Ya bisa sih, tapi kan jauh ya Pak ya. Oke, ini yang pertama. Nanti kita akan bahas tentang syarat dari pewaris, pengertiannya orang yang wafat dan hartanya dibagi waris. Syaratnya muslim sudah wafat punya harta, kewajibannya belajar ilmu waris, mengajarkan ilmu ahli waris, menjelaskan harta dan menghindari bom waktu. Kita nanti akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan? Ya, karena kita tadi terbitnya kalau nggak salah jam 5.39 ya, masih ya. Ini tapi masih gelap karena mendung ya Pak ya. Oke ya. Oke, ada yang mau ditanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin? Ya. Nah ini. Cukup ya Pak ya. Ini baru rukun pertama tentang siapa yang meninggal kita sebut dengan apa? Pewaris. Walaupun di Indonesia kita sebut dengan almarhum. Cuma Pak jangan sampai salah, gini. Kita sebagai seorang muslim Pak mendoakan orang yang sudah meninggal itu boleh, bahkan dianjurkan selama dia muslim. Ya, kalau non muslim kita doakan keluarganya. Semoga yang ditinggalkan diberi ketabahan, gitu ya Pak ya. Tapi kalau sudah meninggal kita tidak doakan semoga diampuni, karena itu sudah urusan Allah. Maka kalau ada tetangga kok non muslim, awalnya kalau sudah meninggal kita tidak sebut almarhum. Awalnya Pak. Cuma di Indonesia kan sudah kadung ya Pak ya. Maka Pak kita sebut mendiang. Mendiang yang sudah meninggal gitu awalnya begitu. Karena kalau sudah meninggal itu kalau dia muslim didoakan, tapi kalau non muslim didoakan tapi keluarganya yang masih hidup. Ya, kalau yang sudah meninggal ya udah itu udah urusan Allah. Walaupun kalau kita punya tetangga, saudara non muslim Pak, boleh menziarahinya. Karena ziarah ke kuburan itu tidak harus kepada yang muslim. Misalnya gini Pak, Bapak lihat kuburan kok rapi banget, ternyata ada salibnya Pak ya. Biasanya kan rapi banget tuh Pak tuh. Kalau kuburan muslim mah terserah mereka lah gitu ya. Ada yang besar kijing apa sih namanya, nisannya yang gede, ada yang kecil, ada yang wah macam-macam ya. Kadang-kadang kan malah nggak begitu tertib tahu. Nah kalau yang palang gitu malah tertib gitu ya. Kita masuk lihat-lihat boleh nggak Pak?
boleh. Ziarah kuburnya saja nggak apa-apa. Tapi kalau mendoakan semoga dirahmati, semoga diampuni kepada orang sudah meninggal yang non muslim, itu tidak dianjurkan, bahkan ada larangannya. Tapi kalau Bapak ziarah kuburnya boleh, kalaupun dia meninggal kita ke rumahnya juga boleh berbelasungkawa, tapi kita mendoakan kepada keluarganya semoga diberi kesabaran, ketabahan gitu ya Pak ya, dan lain sebagainya, nggak masalah. Walaupun Pak, ada yang bilang Pak, ini walaupun ini gurauan ya Pak ya, katanya Pak, mendoakan orang yang sudah meninggal itu boleh, tapi mendoakan orang meninggal itu dilarang, katanya gitu Pak ya. Kenapa? Mendoakan orang yang sudah meninggal itu boleh ya Pak ya? Kalau mendoakan orang meninggal boleh nggak Pak? Enggak boleh ya. Kenapa? Ya enggak boleh ya. Mendoakan orang meninggal enggak boleh lah ya. Makanya ini kadang-kadang jadi masalah. Kata Pak Ustadz mendoakan orang meninggal nggak boleh, bener nggak Pak? Ya emang bener ya Pak ya. Seperti mendoakan orang ketabrak motor boleh nggak Pak? Nggak boleh ya Pak ya. Tapi kalau tetangga kita ketabrak motor kita doakan semoga sabar, boleh nggak Pak? Boleh ya. Ini kan tipis tuh Pak tuh ya. Makanya kadang-kadang jamaah itu menerimanya dari Pak Ustadz, kadang-kadang tahunya itu seru semua. Padahal bisa jadi kan kadang-kadang gurauan juga ya Pak ya. Oke. Ini insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain sebagai tambahan informasi dan pengetahuan kepada kita. Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator dari saya. Walafaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abdi Mukti yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Perlu kami informasikan nanti sore pada maghrib kita kembali juga akan mengadakan taklim rutin malam Ahad dan insyaallah akan diisi oleh Ustadz Saidi SAG. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita tutup kajian subuh ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.